مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال في الآخر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Amma ba'd. Akhwati fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati. Semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayangnya di dalam kehidupan kita. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya, kepada para tabi'in, salafus saleh yang mewariskan kebaikan bagi kita, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang saleh, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul hisab. Akhwati fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada siang hari ini. Insyaallah kita akan membahas tema tentang siapa orang-orang yang beruntung dan siapa orang-orang yang merugi. Sebab kehidupan kita kalau tidak untung, ya rugi. Tidak ada yang ketiga. Jadi selalu berpasang-pasangan. Ada suami, ada istri. Ada untung, ada rugi. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang bahagia, ada yang sengsara. Ada kaya, ada miskin. Ada sehat, ada sakit. Ya. Maka dalam kehidupan pula ada orang-orang yang hidupnya mendapatkan keberuntungan, dan ada orang-orang yang tidak mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupannya. Ya. Perkara siapa adalah orang-orang yang beruntung ini dan siapa orang-orang yang merugi, jawabannya telah dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat yang mulia. Satu surat yang pendek, cukup mudah untuk dihafal dan diingat. Dan saya kira mungkin kita sudah menghafal suratnya. Hanya terdiri dari 3 ayat. Tapi surat itu memiliki kemuliaan yang besar. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang keutamaan surat ini, beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan surat yang lain di dalam Al-Quran selain satu surat ini saja, artinya Al-Quran itu hanya satu surat isinya. Hanya surat ini isinya. Tanpa 113 surat yang lainnya, lakafathum. Maka satu surat yang pendek ini cukup menjadi hujjah. Cukup menjadi pedoman bagi kehidupan umat manusia. Tidak perlu surat yang lain. Ibu tahu jawabannya mungkin. Surat apa ibu? Surat pendek. Jumlahnya hanya 3 ayat. Surat Allah mulai surat ini dengan bersumpah. Bersumpah dengan waktu. Surat apa ibu?
al-asr. Ini ibu udah tahu jawabannya, berarti nggak usah dilanjut ini. Ya kan udah ketemu jawabannya. Kan temanya yang untung dan yang rugi. Siapa mereka? Nah jawabannya ada dalam surat Al-Asr. Ustadz pulang aja mungkin. Ya barangkali kita butuh pedoman bagaimana cara mengaplikasikan poin-poin yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Asr ini. Akhwati fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memulai ayat ini dengan sumpah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hanya 3 ayat, tapi keutamaannya mencukupi seluruh isi Al-Quran. Kenapa? Karena kita ingin mencari kehidupan yang beruntung. Racikannya sudah Allah sampaikan di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Asr. Siapa saja orang-orang yang beruntung dan siapa saja orang-orang yang merugi. Kita mulai pada ayat yang pertama. Allah awali ayat ini dengan sumpah. Wal 'asri. Demi masa. Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam surat-surat yang lain. Apa contohnya Bu? Sumpah Allah. Wal fajri. Apa lagi? Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was sama'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran. Termasuk di dalam surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan wawu. Huruf wawu. Ada banyak kegunaan huruf wawu di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran. Salah satunya huruf wawu itu berfungsi sebagai huruf sumpah. Maka kalau kita bersumpah, cukup dengan menggunakan wawu. Artinya demi. Wallahi, demi Allah. Kalau manusia itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bersumpah dengan yang lain. Demi ayah dan ibuku. Demi siapa lagi? Jadi kita hanya diperkenankan untuk bersumpah hanya dengan menggunakan nama atau salah satu di antara Asmaul Husna maupun sifat-sifat Allah yang mulia. Contoh, demi Allah atau demi zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Sebutkan satu di antara asma maupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Tidak boleh bersumpah dengan selain itu. Tapi usahakan di dalam kehidupan kita jangan terlalu sering bersumpah. Kalau kita terlalu sering bersumpah, nanti orang akan meragukan kita. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan banyak makhluknya. Allah memilih sebagian makhluknya untuk dijadikan sebagai objek sumpah. Tapi kita tidak boleh menjadikan makhluk Allah sebagai objek sumpah. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan para ulama. Para ulama menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya di dalam Al-Quran, contohnya adalah di dalam surat Al-Asr ayat yang pertama, Allah bersumpah dengan waktu. Itu artinya merupakan isyarat bagi manusia, isyarat bagi kita agar kita memperhatikan makhluk yang menjadi objek sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pasti makhluk
hal yang menjadi objek sumpah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat penting dan memiliki arti yang sangat dalam. Maka Allah bersumpah salah satunya adalah dengan waktu. Artinya kita harus memperhatikan, kalau Allah bersumpah di dalam Al-Quran, sumpah itu ada 3 rukunnya. Ada 3 komponen sumpah itu dalam bahasa Arab. Yang pertama ada namanya qasam. Qasam itu ada huruf sumpahnya. Kadang-kadang menggunakan wawu, wallahi misalnya. Kadang-kadang menggunakan bi, billahi, atau kadang-kadang menggunakan ta, tallah. Ini 3 huruf qasam. Yang kedua ada yang disebut dengan muqsam bih. Apa yang menjadi objek sumpah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Dengan apa Allah bersumpah? Dan muqsam bih, sesuatu yang menjadi objek sumpah Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dijelaskan oleh para ulama, dia merupakan sesuatu yang memiliki nilai, arti yang sangat bermakna bagi kehidupan manusia. Yang ketiga komponen sumpah itu ada namanya muqsam alaih, isi sumpahnya. Nah, dalam surat Al-Asr ini sumpahnya ada pada huruf wawu, muqsam bihnya objek sumpahnya ada pada kalimat Al-Asr, sementara muqsam alaih isi sumpahnya ada pada ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Penting bagi kita untuk memahami makna ayat-ayat atau surat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala awali dengan bersumpah. Karena ada sesuatu yang sangat penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Jangan diabaikan. Perhatikan objek sumpah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Asr Allah bersumpah dengan waktu. Demi waktu atau demi masa. Kenapa? Waktu itu adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ya. Waktu itu adalah sesuatu yang memiliki nilai bagi kehidupan kita. Orang-orang barat saja, ya, kaum materialis itu punya semboyan. Time is money. Artinya waktu adalah uang. Kenapa? Karena mereka benar-benar menghargai waktu. Bagaimana waktu itu bisa dipahami sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan materi. Ya. Ini ideologi atau paham orang-orang materialisme. Bagaimana waktu itu dihargai sebagaimana layaknya uang, harta. Artinya jika uang sangat berarti bagi kehidupan kita, begitupun dengan waktu. Ini penafsiran yang pertama, kalimat time is money. Yang kedua, tafsirannya, bagaimana waktu itu digunakan untuk mendapatkan uang. Jadi tidak ada waktu yang terlewatkan kecuali waktu itu menghasilkan materi yang diinginkan. Ini orang-orang materialisme. Kalau orang Islam tidak. Orang Islam waktu itu adalah surga atau neraka. Waktu itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwat fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah bersumpah dengan waktu, artinya waktu itu merupakan sesuatu yang sangat urgen bagi kehidupan manusia. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu, manfaatkan waktu untuk menghasilkan sesuatu yang dapat membawa keberuntungan bagi kehidupan kita di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Kenapa? Karena setelahnya Allah menjelaskan betapa meruginya orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu hidupnya dengan baik untuk beriman, beramal soleh, saling menasehati, sabar, dan seterusnya. Perhatikan dalam ayat ini,
Allah bersumpah dengan al-asr. Asr itu makna aslinya adalah waktu asar, Bu. Demi waktu asar. Kan waktu sholat kita ada 5. Ada waktu maghrib, ada isya, ada subuh atau fajar, ada zuhur, dan ada asar. Salah satu waktu itu adalah waktu asar. Perhatikan, kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal asri, demi waktu asar. Yang kemudian diterjemahkan secara global demi waktu. Asar itu artinya waktu, zaman. Tapi asar itu makna aslinya adalah waktu asar. Kenapa tidak diterjemahkan demi waktu asar? Tapi diterjemahkan secara umum demi waktu. Demi waktu kehidupan kita. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari disebutkan, karena kehidupan umat manusia sejak diutusnya Nabi SAW sampai dengan nanti terjadinya hari kiamat, itu hanya berkisar antara waktu asar sampai waktu maghrib. Jadi hidup kita ini dimulai dari waktu asar. Adapun waktu sebelum itu yang lebih lama daripada waktu asar sampai ke maghrib, itu sudah didahului oleh umat-umat terdahulu. Ada redaksi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innama ajalukum fi ajali man khala minal umam ma baina salatil asri wa maghribis syams. Kata Nabi SAW, waktu kehidupan kita dibandingkan dengan waktu kehidupan umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ma baina salatil asri wa maghribis syams. Itu hanya antara salat asar dan salat maghrib. Singkat, Bu. Artinya kehidupan kita sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, Islam sampai nanti kehancuran bumi, terjadi hari kiamat, itu antara waktu asar dan maghrib. Jadi kehidupan kita ini dimulai dari waktu asar. Maka diterjemahkan waktu asar itu sebagaimana layaknya waktu secara umum. Karena memang kita ini, hidup kita ini dimulai dari waktu asar. Artinya sangat singkat. Dari waktu asar sampai waktu maghrib. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan tanda akhir zaman. Tanda dekatnya kiamat, Bu. Maka Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, bu'istu ana wasa'ah kahatain. Sambil kemudian Nabi menunjukkan 2 jarinya, jari telunjuk dengan jari tengah. Apa maknanya? Bu'istu ana wasa'ah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi terakhir, nabi akhir zaman, dan kita ini adalah umat yang terakhir. Bahkan julukan nabi itu adalah Nabiyus Sa'ah, nabi akhir zaman. Diutusnya aku dan terjadinya hari kiamat nanti kahatain. Hanya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Dekat apa jauh, Bu? Dekat. Kecuali kalau begini mungkin agak jauh. Begini artinya sangat dekat sekali. Adapun waktu-waktu yang lain ini sudah dilalui oleh umat-umat terdahulu. Maka kehidupan kita ini waktunya lebih sedikit, lebih singkat dibandingkan dengan kehidupan umat-umat terdahulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an wal asri, dan yang kemudian diterjemahkan dengan kalimat demi waktu. Tidak disebutkan khusus waktu asar, tapi demi waktu. Kenapa? Karena memang kehidupan kita ini dimulai dari waktu asar, ma baina salatil asri wa maghribis syams, sampai waktu maghrib, sampai terbenamnya
matahari. Akhwati fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu secara umum. Sekali lagi disampaikan oleh para ulama, kalau Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan makhluknya, maka makhluk yang menjadi objek sumpah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat agung, sangat berarti bagi kehidupan kita, termasuk waktu. Nih, termasuk waktu. Kenapa? Karena waktu ini merupakan hidup kita ini ada dalam pusaran waktu, alur waktu yang terus bergulir. Maka waktu ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Kehidupan makhluk semuanya itu selalu berada di dalam putaran waktu. Siang ke malam, malam ke siang. Bahkan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, Ya bani Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, wahai manusia semuanya, ketahuilah bahwa kehidupan kita ini adalah kumpulan dari hari-hari. Umur kita ini kumpulan daripada hari-hari. Ada yang umurnya 1 tahun. Berarti umurnya kumpulan daripada 365 hari. Ada yang usianya 10 tahun. Berarti hidupnya adalah kumpulan daripada 3650 hari dan seterusnya. Jadi umur kita ini kumpulan daripada hari-hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'du. Setiap hari berlalu dalam kehidupan kita, hari kemarin yang berlalu kehidupan kita, maka berlalulah, hilanglah sebagian daripada kehidupan kita. Jadi kalau waktu itu berlalu, hari demi hari, bulan, tahun demi tahun, itu usia kita bertambah atau berkurang, Bu? Ya. Bertambah atau berkurang? Secara nominal mungkin bertambah. Ya. Umur kita secara nominal mungkin bertambah. Tahun kemarin umur kita misalnya 40 tahun. Ganti tahun nanti 2019, umur kita menjadi 41 tahun. Nominalnya besar. Tapi yang tersisa semakin sedikit. Masa aktifnya tinggal sedikit. Artinya kita semakin dekat dengan kematian. Maka bertambahnya umur itu tidak perlu dirayakan dengan tiup lilin, hura-hura, foya-foya, siram tepung, macam-macam. Muhasabah, introspeksi. Kenapa? Semakin bertambahnya usia, semakin bertambah umur, kita akan semakin dekat dengan ajal kita. Harusnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin banyak mengingat kematian. Ini orang kalau bersyukur terhadap hari lahirnya. Jadi waktu itu berharga bagi kehidupan kita, karena umur kita ini adalah kumpulan daripada waktu. Maka Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, innakum fi mamarri laili wan nahar fi ajali manqusah wa a'mali mahfuzah wal mautu ya'ti baghtah. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, usia kita itu berkurang seiring dengan perjalanan waktu siang dan malam. Jadi berkurang, bukan bertambah. Fi ajali mangkusah, usia kita berkurang. Artinya ajal kita semakin dekat. Wa amalin mahfuzah, dan amal kita akan selalu tersimpan, terjaga, tercatat. Artinya setiap apapun yang kita kerjakan di sepanjang waktu siang dan malam itu tidak ada yang luput daripada catatan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik sekecil apapun akan dicatat sebagai kebaikan, yang buruk sekecil apapun akan dicatat sebagai keburukan, dan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah dalam surat Qaf. Tidak ada yang terucap satu kalimat pun, meskipun hanya satu kalimat dari lisan kita, melainkan ada raqib dan atid yang selalu mencatatnya.
Jadi apa yang kita kerjakan di sepanjang waktu itu, di sepanjang siang dan malam, tersimpan, tercatat. Nanti akan dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul hisab. Kemudian beliau melanjutkan, wal mautu ya'ti baghtah. Sementara kematian itu datang tiba-tiba, Bu. Tanpa pemberitahuan. Tiba-tiba lagi nonton TV, mati. Ya kan? Tiba-tiba lagi ngisi bensin di pom bensin, mati. Lagi parkirin motor, mati. Nggak ada yang tahu. Lagi naik pesawat, mati. Nggak ada yang tahu. Kematian itu datang dengan tiba-tiba dan tidak ada yang menyangka. Maka manfaatkan waktu siang dan malam ini untuk selalu beramal yang terbaik. Man zara'a khairan yushiku. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, siapa yang menanam kebaikan di dalam kehidupannya, maka dia akan memanen raghbah. Dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yusiku ayyahsuda raghbah. Dan siapa yang menanam keburukan, maka dia akan memanen penyesalan nanti. Walikulli zari'in ma zara. Kemudian beliau menutup ucapannya, setiap orang akan memanen apa yang dia tanam di dunia. Kalau kita tanam kebaikan, maka yang kita panen nanti di akhirat adalah kebaikan. Kalau kita tanam keburukan, maka yang kita panen nanti di akhirat adalah keburukan. Maka apa yang kita panen nanti di akhirat itu ditentukan oleh apa yang kita tanam pada hari ini. Jadi ini berharganya waktu bagi kehidupan kita. Maka sekali lagi jangan menyia-nyiakan waktu. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu dalam hidup kita itu dampaknya lebih berbahaya dari kematian. Orang yang menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Li'anna idha'atul waqti taqta'u ka'anillahi wa anid daril akhirah. Karena orang yang menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskannya dari mengingat Allah. Dia putus dari Allah dan dia putus dari kehidupan akhirat. Wal mautu yaqta'u 'anid dunya wa ahliha. Sementara kematian hanya akan memutuskannya dengan dunia dan penduduknya saja. Maka orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu bukan sekedar untuk mengumpulkan materi, tapi waktunya adalah untuk beribadah. Waktunya adalah surga. Maka Nabi SAW menjelaskan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang kalau dia mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Ya. Maka para ulama juga menjelaskan, termasuk di antaranya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, inna min alamati iradillahi 'anil 'abdi ay yashghalahu bima la yanfa'u. Di antara tanda berpalingnya Allah dari manusia, di antara tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala melupakan hambanya apabila hambanya itu disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Jadi lihat saja, kalau orang sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya, tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda Allah melupakan seseorang itu apabila seseorang itu sibuk dengan urusan-urusan yang tidak membawa manfaat bagi kehidupan agamanya. Maka waktu ini sangat berharga sekali lagi bagi kehidupan kita. Imam Syafi'i pernah dinasihati oleh orang sufi, ahli ibadah. Imam Syafi'i dinasihati itu, sekelas Imam Syafi'i. Apa kata orang itu? Wahai Imam Syafi'i, al-waktu kas-sayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu layaknya pedang. Jadi waktu bukan uang, sekali lagi. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau Anda tidak manfaatkan, kalau Anda tidak pergunakan pedang itu dengan benar, dengan baik, maka pedang itu akan menebas, akan
memotong lehermu, akan melukai kita. Kemudian orang itu berkata kepada Imam Syafi'i, wa nafsuka, dan dirimu itu apabila engkau tidak sibukkan dengan kebaikan-kebaikan, maka pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Akan disibukkan dengan keburukan-keburukan, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Maka orang-orang yang beriman itu pasti menyesal terhadap waktu yang berlalu tanpa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharubat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Ini perkataan yang indah sekali. Sesuatu yang paling aku sesali di dalam kehidupanku, kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, ya, nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu. Sesuatu yang paling aku sesali di dalam kehidupanku apabila di suatu hari, pada hari itu matahari terbit dari tempat terbitnya, terbenam di sore hari di tempat terbenamnya, aku tahu umurku berkurang. Dari pagi ke sore, dari matahari terbit sampai matahari terbang, umur kita sudah berkurang sekian jam itu. Naqasa fihi ajali, berkurang usia kita, semakin dekat kita dengan kematian. Walam yazid fihi amali, namun apa yang terjadi di saat usia kita berkurang tidak dibarengi dengan amal yang bertambah. Amalnya tidak bertambah, padahal usianya berkurang. Menyesal orang-orang yang beriman. Maka sekali lagi, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu hidupnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Time is jannah. Ganti semboyannya. Jangan time is money, materialis. Time is jannah. Waktu kita adalah surga. Maka betapa banyak orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan waktu hidupnya dengan baik di dunia. Apa yang terjadi? Mereka meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Dikabulkan? Tidak. Allah ceritakan di dalam banyak ayat. Dalam Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Nanti dibuka sendiri terjemahannya. Dalam surat As-Sajdah ayat 12 Allah ceritakan. Di dalam surat Fatir surat 35 ayat 37 Allah juga menceritakan kondisi ahli neraka yang diazab oleh Allah meminta kembali ke dunia untuk beramal soleh. Kenapa? Karena di dunia dulu mereka tidak memanfaatkan waktu hidupnya dengan baik. Kita bacakan salah satunya di dalam surat Fatir ayat 37. Wahum yastorihuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh berlainan dengan apa yang kami kerjakan dulu. Ketika hidup kami beramal salah, ketika engkau kembalikan nanti kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Maka Allah memberikan jawaban yang sangat menohok. Apa jawaban Allah? Yang pertama, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah di dunia kami telah memberi umur yang cukup? Ada yang 20 tahun, 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun sampai 70 tahun. Sampai hari ini usia saya 31 tahun misalnya. Itu umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa tidak dimanfaatkan dalam rangka ibadah, ketaatan kepada Allah? Yang pertama. Yang kedua, Allah menjawab, waja'akumun nadhir. Bukankah di dalam kehidupanmu kami telah mengutus seorang rasul pemberi peringatan? Kenapa tidak diikuti? Kenapa tidak diteladani? Fadzuku wa ma lidzalimina min nasir, maka rasakan azab kami pada hari ini, tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ada orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu untuk beribadah, untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia akhiratnya, Allah katakan sebagai orang zalim. Orang yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam kehidupan dan ibadahnya, Allah katakan dia sebagai orang yang zalim. Ini ayat yang pertama, wal asr, demi masa. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Kalau kita tuntaskan pembahasan tentang waktu ini nggak habis. Baru ayat yang pertama. Kita pindah ke ayat yang kedua.
Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Jadi orang-orang yang tidak memanfaatkan dengan baik, rugi dia. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Ada pengecualian di dalam surat ini pada ayat yang ketiga. Maka Allah menggunakan kata illa. Illa itu dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat istitsna, kalimat pengecualian. Setelah menyebutkan secara umum bahwa semua manusia dalam keadaan merugi, maka Allah mengecualikan kategori-kategori manusia yang tidak merugi di dalam kehidupannya. Allah jelaskan di sini ada 4 tipe manusia yang tidak merugi. Illal ladzina amanu, yang pertama adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan iman. Yang kedua wa amilus shalihat, lalu disertai dengan amal saleh, orang-orang yang beramal di dalam kehidupannya. Yang ketiga wa tawasau bil haqq, saling menasihati, menyampaikan dakwah, mengajak kepada kebaikan, menolak kepada kemungkaran. Yang keempat wa tawasau bis sabr, sabar terhadap semua itu. Jadi yang beruntung siapa? Yang beruntung adalah 4 golongan ini. Yang merugi siapa? Yang tidak beriman, yang tidak beramal, yang tidak berdakwah, yang tidak sabar. Mereka orang-orang yang rugi. Maka kalau hidup kita dipenuhi dengan 4 perkara ini, Masya Allah, tentram hidup kita. Enggak perlu ada surat yang lain itu, kata Imam Syafi'i. Kalau Allah tidak menurunkan surat yang lain selain surat Al-Asr ini di dalam Al-Quran, maka satu surat Al-Asr yang hanya 3 ayat itu cukup menjadi pedoman kehidupan umat manusia. Kenapa? Karena di dalamnya ada panduan, petunjuk bagaimana kita menjalankan kehidupan kita agar meraih keberuntungan dunia dan akhirat, supaya tidak merugi, supaya tidak masuk kategori innal insana lafi khusrin. Iman, amal saleh, saling menasihati dan sabar. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ushul Tsalatsah, beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaika ta'allumu 4 masail. Ketahuilah wahai saudaraku, wajib bagimu untuk mengetahui 4 perkara, 4 hal, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr. Wajib kita memiliki 4 perkara ini dalam kehidupan kita agar kita tidak merugi, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian yang menimpa sebagian besar umat manusia di dalam hidupnya. Ya. Beliau mengatakan yang pertama adalah al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul wa ma'rifatu dinil Islam. Ilmu itu pondasinya ada 3. Bermakrifat artinya mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasulullah, dan bagaimana mengenal syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Harus kita cari ilmunya supaya kita tahu cara beribadah kepada Allah, supaya kita tahu cara beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu syariat-syariat Islam, mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunnah, mana mubah, dan seterusnya. Semuanya itu butuh ilmu. Itu yang pertama. 4 perkara yang harus kita ketahui, yang harus kita miliki. Yang pertama adalah al-ilmu. Tapi di dalam ayat tadi surat Al-Asr, Allah menyebutkan yang pertama adalah illal ladzina amanu. Tapi Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala beliau menyebutkan yang pertama itu adalah ilmu. Kenapa ilmu bukan iman? Sebenarnya sama saja. Antara ilmu dan iman itu sama. Allah sejajarkan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Antara ilmu dan iman itu harus sama. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang manusia itu beriman kecuali dengan ilmu. Bagaimana kita percaya kepada Allah sementara kita tidak punya ilmu tentang Allah? Bagaimana kita percaya terhadap hari kemudian? Iman.
Kalau kita tidak memiliki ma'rifat, pengetahuan terhadap hari kemudian, bagaimana kita percaya kepada Rasulullah kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi antara iman dengan ilmu itu sama. Iman itu dibangun atas dasar ilmu. Tidak mungkin orang beriman kecuali dengan ilmu. Maka segala sesuatu itu harus didasari dengan ilmu. Ilmu itu adalah syarat diterimanya amal. Banyak orang yang beramal tapi tidak sesuai dengan ilmu, amalnya tertolak. Sesat dia, maka Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang dolin. Dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. Sesat mereka, kenapa? Karena rajin beramal tapi ilmunya tidak ada. Tidak berdasarkan ilmu yang benar, tata cara yang benar. Maka agar kita tidak merugi dalam kehidupan kita, ayo kita manfaatkan waktu yang tersisa ini dalam kehidupan kita untuk menuntut ilmu. Kita butuh ilmu dalam segala perkara. Dalam sebuah ungkapan disebutkan, ini bukan hadis. Ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunianya butuh ilmu. Dunia saja ada ilmunya. Siapa yang ingin mendapatkan akhiratnya dengan sukses butuh ilmu, ilmu agama. Siapa yang ingin dunia dan akhiratnya sukses juga harus dengan ilmu. Maka Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya membuat satu bab khusus, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab pentingnya ilmu sebelum berucap dan berbuat. Artinya tidak boleh kita berucap, tidak boleh kita berbuat, terutama tentang perkara agama, kecuali didasari dengan ilmu. Harus ada pengetahuannya. Apa yang kita ucapkan itu kita tahu ilmunya. Ilmu itu artinya pengetahuan. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 36, kata Allah, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Semua ada ilmunya, Pak. Pakai sendal saja ada ilmunya. Ya. Cara duduk saja ada ilmunya. Ya. Ada ilmunya. Cara berjalan ada ilmunya. Kaki di bawah, kepala di atas. Kalau jalan kepala di bawah, kaki di atas, hancur. Jadi semua ada ilmunya. Apalagi dalam urusan agama. Maka jangan mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Tanpa kita mengetahuinya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah menyebutkan 3 di sini. 3 perangkat di dalam diri kita. Di dalam diri semua manusia. Karena as-sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang bisa kita pahami dari ayat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan perangkat yang sama kepada setiap manusia untuk menuntut ilmu. Apa itu perangkatnya? 3. Yang pertama adalah pendengaran, telinga. Yang kedua penglihatan, mata. Yang ketiga adalah hati. Maka umumnya hidayah itu masuk melalui 3 ini. Masuk melalui telinga, apa yang kita dengar. Masuk melalui mata, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Lalu kemudian masuk ke dalam relung hati kita. Hidayah, irsyad, ilmu itu masuk lewat situ. Dan kita telah diberikan perangkat yang sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua punya pendengaran, penglihatan, dan hati. 3 perangkat inilah yang harus kita manfaatkan untuk mencari ilmu. Juga dikuatkan oleh firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita. Kita lahir ke dunia setelah dikandung selama 9 bulan 10 hari di dalam rahim ibu kita. Lalu kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Tidak punya ilmu, Pak. Enggak ada orang lahir, begitu lahir langsung ditanya 1 tambah 1 berapa, nak? 2, enggak ada.
Atau begitu lahir minta duit sama bapaknya, Pak minta duit gocap. Nggak ada, nggak tahu dia gocap. Yang dia tahu hanya nangis. Nggak ada ilmunya, nggak punya pengetahuan apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Maka oleh karena itu, untuk mencari ilmu, untuk menambah pengetahuan kita, Allah berikan 3 perangkat. Yang pertama adalah as-sam'u, pendengaran. Yang kedua al-basaru, penglihatan. Yang ketiga al-af'idah atau al-fu'ad, hati. Jadi ilmu itu bisa didengar. Ilmu itu bisa dilihat. Dan ilmu itu harus menancap di dalam dada, di dalam hati. Sehingga orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Surat Al-Isra. Yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah orang yang berilmu. Kenapa? Karena ilmu itu harus menusuk, masuk dalam hati, menancap kokoh dalam hati sehingga menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 perangkat yang Allah berikan kepada kita untuk mencari ilmu. Manfaatkan dengan baik supaya kita beruntung dan tidak merugi. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, baca nanti akibatnya dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami menjadikan bahan bakar api neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi orang yang dicelupkan ke dalam neraka sedikit saja itu nggak terbayangkan dahsyatnya siksaan itu. Apalagi kalau dijadikan sebagai bahan bakar neraka. Dan bahan bakar neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah berikan hati kepada mereka tapi tidak digunakan untuk berfikir. Jadi akal untuk berfikir itu sebenarnya letaknya dalam hati. Yang berfikir itu hati. Kalau yang di kepala itu namanya otak. Kenapa? Karena Allah menyebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah berikan hati kepada mereka. Masing-masing kita punya hati. Ada yang tidak punya hati? Ayam aja punya hati. Ampela 7.000 satu potong. Sering ke pasar. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami, berfikir tentang kekuasaan Allah. Tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, baik Qur'aniyah maupun kauniyah. Baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun melalui alam semesta. Tidak direnungi itu. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah berikan mereka penglihatan, mata, sehat mata kita bisa memandang. Tapi tidak digunakan untuk memandang yang semestinya dipandang. Walahum adzanun la yasma'una biha. Kita diberikan pendengaran oleh Allah, diberikan telinga oleh Allah, tapi tidak digunakan untuk mendengar apa yang semestinya kita dengar. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah, mereka itu layaknya binatang ternak. Bal hum adall, bahkan manusia jika tidak mampu menggunakan 3 perangkat ini untuk mencari ilmu, mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenal ajaran Islam, maka kata Allah Subhanahu wa taala sama dengan binatang ternak. Karena binatang ternak tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul. Meskipun mereka punya penglihatan, punya pendengaran, punya hati. Ulaika humul ghafilun. Yang demikian itu karena manusia lalai. Jadi ini 3 perangkat yang Allah berikan kepada setiap manusia untuk mencari ilmu. Wajib mencari ilmu. Dalam hadis yang populer yang sering kita dengar, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Riwayat Ibnu Majah. Meskipun sebagian ulama memperselisihkan tentang validitas hadis ini. Hasan Al-Banna, Imam Nasiruddin Al-Albani menjelaskan hadis ini hadis hasan. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim tanpa ada tambahan muslimah.
Wajib menuntut ilmu. Datang hadiri majelis ilmu. Datang di Kebayoran, datang ke Al-Hujjah. Karena Allah telah memberikan penglihatan, pendengaran dan hati. Semuanya akan dimintai jawaban. Kalau kita tidak manfaatkan itu dengan baik, jadi bahan bakar api neraka Jahannam. Itu korelasinya. Bahaya. Jadi ilmu itu bisa didapatkan melalui 3 ini. Didengarkan, melalui penglihatan, dan juga masuk dalam hati. Kalau tidak masuk dalam hati, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Ilmu itu tidak berkah. Ilmu itu hanya membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah telah berikan kepada kita perangkat untuk menuntut ilmu. Semua kita sama. Maka ilmu kita datangi. Kita hadiri kebaikan-kebaikan. Karena di dalam majelis ilmu itu adalah taman di antara taman-taman surga. Hadir di majelis ilmu. Kalau kita datang di majelis ilmu, kita dapat 2 kebaikan. Kalau kita hadir di majelis ilmu, tidak mendapatkan ilmu, dapat 1 kebaikan. Tidak dapat 0, tapi dapat 1 kebaikan. Misal kita datang di majelis ilmu, tiba-tiba ustadznya nggak bisa datang. Kan nggak dapat ilmu, tapi kita dapat 1 pahala meskipun kita nggak dengar kajian. Pahala hadirnya kita di dalam majelis ilmu. Semua butuh ilmu. Ya. Keluar masuk WC butuh ilmu. Segala aktivitas kita dari bangun pagi sampai tidur kembali itu ada ilmunya dan diatur di dalam Islam. Coba sebutkan 1 aktivitas kita yang tidak didasari dengan ilmu. Coba sebutkan kalau ada. Semuanya ada ilmunya dan semuanya diatur di dalam Islam. Ilmu itu ada 2. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu syar'i. Maka dia berkah. Dia adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu yang melahirkan khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka Abdullah ibnu Mas'ud ketika mentafsirkan ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, surat Al-Isra ayat 84 ini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanyalah para ulama. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Ya. Laisal ilmu an kasratil hadis, walakinnal ilm an kasratil khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya menghafal hadis, bukan banyaknya riwayat. Laisa bikasratir riwayah dalam redaksi yang lain. Bukan banyak hafalannya, bukan banyak pengetahuannya. Tapi ilmu itu adalah an kasratil khasyah. Kalau mampu melahirkan khasyah di dalam diri kita kepada Allah, membuat kita menjadi lebih takut kepada Allah. Maka orang berilmu itu semakin takut kepada Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin tawadu, semakin tidak sombong, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu bukan banyaknya riwayat, bukan rajin banyaknya kita menghafal misalnya. Kalau kita banyak hafalan, banyak pengetahuan, lalu kemudian lantas kita disebut sebagai orang yang berilmu, disebut sebagai orang alim. Google lebih alim dari kita. Apa yang tidak ada di Google? Semua di Google ada, dari urusan dunia sampai akhirat ada itu. Syekh Google. Kenapa? Google tidak takut kepada Allah. Maka dia tidak disebut sebagai orang alim. Maka siapa orang alim yang sesungguhnya? Nanti kita bahas dalam poin yang kedua. Jadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak mengarahkan kita kepada akhirat. Ilmu yang tidak berkah. Ilmu yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Tidak menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu adalah ilmu syar'i. Ilmu dunia bermanfaat atau tidak? Tergantung. Kalau ilmu dunia kita manfaatkan untuk beramal, untuk berdakwah, untuk Allah orientasinya, maka bermanfaat.
Tapi betapa banyak orang yang ahli dalam ilmu dunia pada hari ini justru menomorduakan akhiratnya. Padahal yang utama adalah akhirat yang dicari. Jadi manajer di perusahaan. Atau jadi karyawan. Atau jadi supervisor misalnya di perusahaan. Ada rapat dengan direktur. Begitu ada panggilan azan, bangun nggak dia? Perintah siapa yang diikuti? Perintah Allah atau perintah direktur? Perintah bos. Kenapa dia khawatir kehilangan dunianya? Sehingga akhiratnya dikorbankan, dinomorduakan. Maka Nabi mengatakan, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang lebih mengutamakan dunianya, maka beresiko terhadap akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Siapa yang lebih mementingkan akhiratnya, maka dunianya akan beresiko. Bagaimana caranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asiru ma yabqa ala ma yafna. Maka dahulukan sesuatu yang kekal dibandingkan dengan sesuatu yang fata morgana. Yang kekal itu apa? Akhirat. Yang fata morgana apa? Dunia. Jadi yang pasti bermanfaat itu adalah ilmu akhirat. Yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka dia bukanlah ilmu yang bermanfaat. Yang gak usah sekolah tinggi-tinggi untuk mendapatkan kebaikan akhirat itu. Nggak perlu profesor doktor. Pertanyaan di kubur itu gampang, Bu. Gampang. Kelas 1 MI juga bisa jawab. Hanya 3 pertanyaannya. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa? Agamamu. Cuman itu yang ditanya. Jadi sekolah tinggi, profesor, doktor dalam ilmu keduniaan, tapi kalau tidak bisa menjawab 3 pertanyaan sederhana itu buat apa? Yang bagus itu sekolahnya tinggi, tapi bisa menjawab 3 pertanyaan yang sederhana itu. Profesinya semuanya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, orientasinya adalah akhirat. Jadi yang pasti manfaatnya itu adalah ilmu akhirat. Akhwati fiddin rahimakumullah. Itu yang pertama tentang ilmu. Semua manusia butuh ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, Ilal ilmi ahwaju ilaihi minat ta'ami wasyirab. Kita itu, manusia, itu lebih butuh ilmu daripada makan dan minum. Kita lebih butuh ilmu daripada butuhnya kita terhadap makan dan minum. Li'annahum yahtajuna ilaihi ma fil yaumi marrah aw marratain. Karena manusia itu butuh makan dan minum sehari paling sekali atau 2 kali. Nabi menyebutkan sekali atau 2 kali. Ya mungkin orang Arab makannya sekali atau 2 kali. Kalau orang Indonesia umumnya 3 kali. Kalau puasa berapa kali makannya? 2 kali yang inti. Iya. Buka makan, nanti habis salat maghrib makan lagi, habis tarawih makan lagi. Lebih banyak makannya, balas dendam. Yeah. Jadi kita butuh makan sekali itu sehari itu sekali atau 2 kali. Yeah. Ada yang makannya sekali, 2 kali, tapi sekali makan 1 nampan. Ada. Wa hajatuhum ilal ilmi bi'adadi anfasihim. Sementara kebutuhan manusia terhadap ilmu itu seperti bilangan nafas. Artinya setiap saat. Sama dengan butuhnya kita terhadap nafas. Kalau kita tidak bernapas, apa yang terjadi, Bu? Wassalam. Jadi kalau kita hidup tanpa ilmu, percuma. Percuma hidup kita ini. Nggak ada nilainya. Orang kalau tidak bernapas mati. Sama dengan mayat kalau hidup kita tanpa ilmu. Karena rohnya tidak ada. Ilmu itu ruh. Jadi itu butuhnya manusia terhadap ilmu.
Maka imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, termasuk Imam Ahmad mengatakan kana talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah nawafil. Maka pertanyaannya, mana yang lebih utama, salat sunnah atau menuntut ilmu? Menuntut ilmu. Salat sunnah hukumnya sunnah, menuntut ilmu hukumnya wajib. Lebih utama yang wajib daripada yang sunnah. Maka dalam sebuah ungkapan disebutkan bahwa menuntut ilmu itu tidak mengenal batasan waktu, usia. Kapan kita menuntut ilmu? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat, dari bayi sampai tua, sampai mati, Pak. Itu kata orang bijak, bukan kata Nabi ya. Kan beredar ini hadis Nabi, bukan. Tapi ini perkataan seseorang yang maknanya baik. Ada lagi katanya, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Mana ada belajar agama ke Cina? Ke Cina belajar kungfu. Belajar kungfu. Belajar akupuntur bekama itu di Cina. Ini belajar agama. Ini bukan hadis. Hati-hati. Artinya ini motivasi bagi kita, kemanapun ayo kita belajar. Sampai kapanpun ayo kita belajar. Tidak mengenal batasan waktu dan batasan usia. Ya. Jadi ini yang pertama, ilmu. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Syekh Utsaimin menjelaskan keutamaan orang-orang yang berilmu itu banyak sekali. Ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftahu Dari Sa'adah itu menyebutkan ratusan poin keutamaan ilmu. Ratusan keutamaan ilmu. Sampai saya nggak habis-habis bacanya itu. Baca ulang lagi. Karena Ibnul Qayyim itu bahasanya cukup tinggi ya, kalau bahasa Arabnya. Ya, yang meringan-ringan bahasa Arabnya itu ya Syekh Utsaimin. Itu ringan-ringan. Jadi itu keutamaan ilmu, tidak habis kalau kita bicarakan di sini. Salah satu saja saya sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu siapa? Orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu bahasa Arabnya alim, jamaknya ulama. Orang yang berilmu itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka hari ini kita yang sedang menuntut ilmu sedang memburu warisan Nabi. Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrasul ilm. Kenapa? Karena para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Para nabi itu tidak mewariskan harta dan kekayaan, tidak. Enggak ada yang mewariskan harta benda, enggak ada yang mewariskan kuda, enggak ada yang mewariskan onta, enggak ada. Dulu kuda, sampai sekarang masih ada kuda. Dulu onta, sekarang Toyota. Jadi nggak ada yang mewariskan harta benda, dinar dan dirham, nggak ada. Wa inna ma warrasul ilm. Akan tetapi para nabi itu yang mereka wariskan adalah ilmu. Quran Sunnah. Itu yang mereka wariskan. Maka orang-orang yang mempelajari Quran Sunnah, orang-orang yang belajar menuntut ilmu adalah para pemburu warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang memburu atau mengambil warisan itu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Untung banyak kita. Banyak lagi keutamaan-keutamaan orang-orang yang berilmu. Walhasil ala kulli hal, kita terus manfaatkan setiap kesempatan hidup kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ilmu, sebab itulah jalan menuju keberuntungan, supaya kita tidak menjadi innal insana lafi khusrin. Yang pertama. Yang kedua, kata Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala adalah al-amalu bihi. Orang yang tidak merugi itu adalah orang yang beramal saleh, wa amilus salihah. Jadi tidak hanya berilmu, tapi ilmunya amalkan. Jadi antara ilmu dengan amal itu harus sinergi, harus seimbang. Ilmu ya diamalkan,
amal harus sesuai dengan ilmu. Maka yang kita mohon dalam salat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sebagian ulama mentafsirkan jalan yang lurus atau as-siratul mustaqim itu apa? Al-ilmu wal amal. Ilmu dan amal. Maka dikuatkan oleh ayat yang berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, orang-orang soleh terdahulu. Bukan jalannya al-maghdubu 'alaihim, orang-orang yang terlaknat, waladdallin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat. Al-maghdubi 'alaihim, yang terlaknat siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Dhalin, yang tersesat siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Pertanyaannya, kenapa orang-orang Yahudi mendapatkan gelar al-maghdubu alaihim? Dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Disuruh ibadah hari Sabtu tapi justru mereka ke pinggir laut cari ikan, ditinggalkan ibadahnya. Akhirnya dilaknat jadi kera. Padahal mereka tahu ilmunya. Dulu zaman Nabi Musa Sabtuan namanya. Kalau kita sekarang Jumatan. Mereka tinggalkan Sabtuan itu untuk mencari dunia. Dilaknat mereka. Fakunu qiradatan khasiin. Jadi kera yang hina. Wallahu alam, apakah bentuknya benar-benar seperti kera atau sifatnya seperti kera? Dilaknat. Kenapa? Mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Pintar-pintar. Diutus Nabi kepada mereka. Mereka sendiri yang bunuh nabinya. Gitu. Dhalin itu adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka rajin beramal tapi tidak didasari dengan ilmu pengetahuan yang benar. Maka Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Miftahu Dari Sa'adah, kunci hidup bahagia, inna man fasada min ulama'ina fa fihi shibhum minal yahud wa man fasada min ubadina fa fihi shibhum minan nasara. Ya. Kerusakan yang terjadi dengan para ulama kita pada hari ini itu karena mereka banyak menyerupai orang-orang Yahudi. Kenapa? Berilmu tapi tidak diamalkan. Ngomong tok. Retorikanya bagus, hafalannya bagus, tapi tidak diamalkan. Kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat yang kedua. Besar murka Allah jika tidak mengerjakan apa yang kalian sampaikan, yang kalian ucapkan. Jadi harus selaras antara ilmu dengan amal. Ya. Jadi orang-orang yang berilmu hari ini banyak menyerupai orang-orang Yahudi, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa? Karena ilmunya tidak diamalkan. Demi untuk mendapatkan kesenangan dunia. Wa man fasada min ubadina fa fihi shibhum minan nasara. Dan kerusakan yang terjadi pada ahli ibadah kita pada hari ini, orang-orang yang rajin ibadah itu mereka lebih cenderung menyerupai orang-orang Nasrani. Kenapa? Mereka beribadah, mereka beramal yang menurut mereka baik, tapi sebenarnya tidak berdasarkan ilmu. Ilmu itu apa? Quran dan sunnah. Maka orang yang berilmu saja tapi tidak diamalkan itu seperti orang Yahudi, terlaknat. Orang yang beramal tanpa dasar ilmu itu tersesat seperti orang-orang Nasrani. Maka harus seimbang, harus padu antara ilmu dengan amal. Maka Imam Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'ut tabi'in, abidul haramain, ahli ibadah di Mekah dan Madinah pada zamannya, ketika beliau mentafsirkan surat Al-Muluk ayat yang kedua, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Amal yang baik dan benar itu, kata beliau, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amal seseorang yang dia kerjakan apabila dikerjakan dengan ikhlas dari hatinya tapi tidak dengan cara yang benar, tidak diterima. Ikhlas saja tidak cukup, harus benar. Sebaliknya apabila dia laksanakan amal itu dengan benar tapi tidak dengan dasar ikhlas, tidak diterima juga. Kapan diterima? Hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai dua-duanya terpenuhi. Ikhlas dan benar.
Wal khalisu ma kana lillah was-shawabu ma kana 'ala sunnah. Yang dimaksud amal ikhlas itu adalah semata-mata dikerjakan karena Allah, dan yang dimaksud amal itu benar, standar amal soleh itu benar apabila sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas saja tidak cukup. Misalnya kita mau sholat subuh, ini contoh supaya mudah dipahami. Nanti bisa dikembangkan contohnya dalam kehidupan kita. Kita mau sholat subuh, ikhlas. Saking ikhlasnya jam 3 sudah bangun. Padahal subuh jam 4:06 sekarang. Subuh udah bangun tuh. Saking ikhlasnya dia tidak puas sholat subuh itu kok cuma 2 rakaat, nggak puas. Apalagi imamnya hanya baca wal asri dan inna a'tainakal kautsar. Enggak puas rasanya. Pengen nambah 10 rakaat salat subuh. Ikhlas enggak, Bu? Ikhlas. Tapi benar enggak? Tidak benar. Diterima enggak salat subuh 10 rakaat? Tidak. Kenapa? Karena tidak benar, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Nabi mencontohkan salat subuh itu 2 rakaat. 2 rakaat. Sama sebaliknya, sebaik apapun yang kita kerjakan, kalau tidak ikhlas juga tidak diterima. Jadi amal yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan ilmu. Maka orang yang berilmu itu bukan orang yang sekedar pandai berretorika menyampaikan banyak hafalannya, tapi orang yang berilmu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Itu kata beliau Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Jadi orang alim, kalau banyak ilmunya, banyak hafalannya, hafalan Qur'annya banyak, kiai haji, lulusan Timur Tengah, doktornya misalnya. Tapi kalau perbuatannya tidak sesuai dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka tidak boleh dia disebut sebagai seorang alim. Innamal alimu man amila bima alima wa wafaqahu ilmuhu amala. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Sesungguhnya yang disebut orang alim itu, orang yang berilmu itu adalah man amila bima alima, orang yang mengamalkan apa yang dia ilmui, diamalkan ilmunya. Wa wafaqahu ilmuhu amalah, dan amalnya sesuai dengan ilmu. Tidak boleh timpang, harus sejalan, seimbang antara ilmu dan amal. Kalau ada orang berilmu tapi ilmunya tidak diamalkan, maka nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengelilingi ususnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Ya. Fayulqa finnar fatandaliku aqtabuhu fayaduru kama yadurul himaru birahah. Nanti pada hari kiamat di dalam akan didatangkan seseorang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fayulqa finnar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka, fatandaliku aqtabuhu, maka berurayan usus-ususnya. Fayaduru kama yadurul himaru birahah, lalu dia mengitari neraka itu dengan ususnya yang terurai sebagaimana keledai mengitari penggilingannya. Fayastami'u ahlun nar alaih fayakulun, lalu para penduduk neraka yang lain berkumpul lalu bertanya kepada orang ini. Apa yang ditanyakan? Ai fulan, ma sya'nuk? Wahai fulan, apa yang terjadi denganmu? Kenapa engkau di neraka? Kenapa ususmu berurayan, engkau berjalan mengitari ususmu? Ya. Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah dulu di dunia ketika hidup Anda selalu mengajak kami kepada kebaikan dan melarang kami kepada kemungkaran? Anda sampaikan kebaikan-kebaikan, Anda larang kami untuk berbuat dosa. Qala, apa yang dikatakannya? Kuntu amurukum bil ma'rufi wa lam atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Ya, dulu di dunia aku menyuruh kalian untuk berbuat baik. Aku ceramah, aku berdakwah, aku berpidato. Tapi kebaikan yang kusuruh, yang kuperintahkan, yang kuajarkan kepada kalian, itu tidak aku amalkan. Justru apa yang aku larang kepada kalian itu saya yang mengerjakan. Ya.
Jadi ini akibatnya. Kenapa? Karena kita hanya menyampaikan ilmu tapi tidak diamalkan. Maka Nabi SAW mengibaratkan orang yang berilmu tanpa diamalkan itu seperti lampu petromak. Ya, lampu petromak. Mathalul alim alladhi yu'allimun nasa al-khaira wa lam ya'mal bihi kamathali siraj yudi'u lin-nas wa yuhriku nafsah. Perumpamaan orang berilmu, orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, tapi tidak diamalkan untuk dirinya seperti lampu petromak. Apa yang terjadi lampu petromak itu? Dia mengelilingi di sekitarnya, menjadi terang kita. Kenapa? Karena ilmu itu adalah nur, cahaya yang menerangi kehidupan kita. Jadi terang benderang kehidupan kita. Tapi pada hakikatnya dia membakar dirinya sendiri. Itu lampu. Lampu itu kita yang nikmati, padahal dia terbakar. Itu orang yang berilmu tidak diamalkan. Ya seperti pohon tanpa buah lah. Kata orang Arab itu, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Apa gunanya? Tebang saja. Hanya membuat kotor. Jadi ini pentingnya kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Jadi hati-hati, ya. Jangan sampai kita termasuk seperti orang-orang Yahudi, atau jangan sampai kita termasuk seperti orang-orang Nasrani. Kenapa? Orang-orang Yahudi itu punya ilmu, berilmu tapi tidak diamalkan, sehingga mereka dilaknat, al-maghdubu alaihim. Orang-orang Nasrani beramal tapi tidak didasari dengan ilmu, sehingga mereka tersesat, dhalin. Kata Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah saya kasih tahu kepadamu wahai Muhammad siapa orang-orang yang merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sesat amalnya di dunia, yang dengan perbuatan itu mereka anggap mereka telah melakukan perbuatan yang baik, padahal tidak berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang merugi amalnya, dia sudah beramal banyak yang menurut keyakinan dia bahwa itu baik, padahal tidak didasari dengan ilmu, tidak ada petunjuk dari Quran dan Sunnah, terutama dalam perkara ibadah. Karena ibadah itu tauqifiyah, ditegakkan berdasarkan dalil. Ada perintahnya dikerjakan. Dikerjakan kalau ada perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya, jangan dikerjakan meskipun gak ada larangannya. Itu ibadah. Beda dengan urusan muamalah, urusan dunia. Ibadah itu tauqifiyah. Ada ketentuannya dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang rugi amalnya sudah beramal banyak, tapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Meskipun ikhlas, tapi amalnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Katsir menjelaskan, amilu a'malan ghairu masyru'atin makbulatin mardiyah. Mereka melakukan amalan yang tidak disyariatkan, yang tidak diterima dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi standar amal baik atau tidak itu bukan berdasarkan asumsi manusia. Oh, ini kayaknya baik kok, ini baik kok. Tapi standar baik buruknya amal itu adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, orang yang beramal tanpa ilmu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Jadi sekali lagi harus sinergi antara ilmu dengan amal. Ilmu wajib kita menuntutnya dan ilmu wajib untuk diamalkan. Salah satu kriteria ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diamalkan. Karena ilmu itu bukan sesuatu yang independen, tidak berdiri sendiri. Tapi butuh amal dia untuk melengkapi ilmu itu. Itu yang kedua, orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beramal. Amal soleh itu syaratnya dua setelah iman, yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haqq, saling mengingatkan, saling menasihati di dalam kebaikan. Bahasa agamanya disebut dengan dakwah.
Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Didakwahkan ilmu itu. Berdakwah. Apa artinya berdakwah? Dakwah itu dari kata da'a yad'u, artinya mengajak. Kalau kita mengajak orang lain untuk melakukan satu kebaikan, berarti kita telah berdakwah. Salah kalau kita selama ini berasumsi bahwa dakwah itu harus di atas mimbar, harus di depan kamera, di kursi empuk Al-Hujjah misalnya. Tidak. Makasih Bu Ayu, kursinya empuk. Jadi tidak harus jadi ustadz untuk menjadi dai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul kullu ya'malu ala syakilati." Katakanlah setiap orang beramal sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensi yang dia miliki. Yang punya kelebihan harta, berdakwah dengan hartanya. Yang punya kelebihan ilmu, berdakwah dengan ilmunya. Yang punya kebaikan akhlak, kebaikan budi pekerti, berdakwah dengan akhlak dan budi pekertinya. Itu namanya dakwah. Semua kewajiban bagi semua dakwah itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang berdakwah. Apa inti dakwah itu? Dakwah itu intinya dua. Substansi dakwah itu ada dua. Yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf, memerintahkan atau mengajak kepada yang baik. Yang kedua an-nahyu 'anil munkar, melarang atau mencegah dari perbuatan maksiat. Jadi dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar. Bahasanya di dalam surat Ali Imran, bahasanya di dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqq. Bahasa singkatnya di dalam agama dakwah. Wajib bagi kita. Kita tahu satu ketentuan di dalam agama, maka kita wajib dakwahkan kepada orang yang belum tahu. Salat hukumnya wajib, kita paham, maka wajib kita dakwahkan. Wajib kita sampaikan bahwa salat itu wajib. Kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, dakwah. Kita mencegah orang lain untuk tidak bermaksiat, dakwah. Dapat pahala enggak? Dapat. Bahkan pahalanya sama dengan pahala orang yang mengerjakan ajakan kita. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang da'a, berdakwah, artinya mengajak kepada petunjuk kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya sedikit pun. Ilustrasinya begini. Kita mengajak orang lain untuk sholat malam, sholat tahajud misalnya. Lalu dia menjadi sadar, oh iya, saya harus perbanyak tahajud, saya harus perbanyak menangis. Karena nasihat dan ajakan kita, dia menjadi termotivasi untuk melakukan sholat tahajud. Dia sholat tahajud, bangun jam 2 malam, dia melaksanakan sholat tahajud, dapat pahala nggak dia? Dapat pahalanya, keutamaan sholat tahajud. Kita yang mengajak dapat pahala nggak? Dapat, pahalanya sama, tanpa mengurangi pahala orang itu. Sama, persis pahalanya. Padahal kita lagi ngapain, Bu? Lagi ngorok tuh jam 2 malam. Tapi dapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan atas dasar ajakan kita. Paham sampai sini, Bu? Yang kedua, kebalikannya. Wa man da'a ila dhalalah kana lahu minal ismi mislu asami man tabi'ahu duna ayyanqusa min asamihim syai'a. Atau min auzarihim syai'a dalam redaksi yang lain. Siapa yang mengajak orang terhadap satu perbuatan maksiat, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa orang itu. Kita mengajarkan orang misalnya ngerokok misalnya, atau yang lain. Kita mengajak orang, ayo bangun jam 2 malam nonton bola. Atau bangun jam 2 malam nonton acara apa? Acara gosip. Ya, ada nggak acara gosip jam 2 malam? Nggak ada. Ibu-ibu hafal jadwal acara gosip? Nggak, alhamdulillah. Saya yakin ibu-ibu di sini nggak hafal. Ya. Nonton acara yang tidak bermanfaat, tengah malam bangun.
atas dasar ajakan kita, orang itu kemudian menjadi terus bangun. Atau terus melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena kita yang ngajarin tadi. Kita yang ngajarin tidak benar. Jam 2 malam, orang itu melakukan perbuatan maksiat yang kita ajarkan. Dia dapat dosa nggak? Dosa. Kita dapat dosa? Dapat. Dosanya sama dengan dosa orang yang mengerjakannya. Meskipun kita lagi ngapain? Lagi sholat malam. Paham nggak maksudnya? Jadi menanam pahala dan dosa jariah yang terus mengalir. Jadi dakwah itu pahalanya terus mengalir. Ajakan kebaikan kita kalau diikuti orang-orang lain, maka kita mendapat sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Ini maha adilnya Allah. Sebaliknya untuk perbuatan maksiat juga demikian. Ini pentingnya kita berdakwah. Sekali lagi, kita punya potensi. Sekecil apapun potensi yang kita miliki, manfaatkan di jalan dakwah. Hidup kita ini untuk senantiasa berdakwah. Apa artinya? Mengajak orang lain untuk berbuat baik, mencegah orang lain untuk meninggalkan perbuatan yang mungkar. Itu dakwah. Sudah masuk waktu azan, ya, dengar atau lihat saudara sedang main gitar di emperan rumah, ayo kita sholat yuk, ajak ikut sholat, dapat pahala kita. Itu dakwah. Ya. Jadi dakwah itu maknanya luas, ruang lingkupnya luas. Yang ketiga, yang keempat singkat saja, sudah mau azan asar nih, nggak terasa. Ya. Yang keempat adalah as-sabar alaih, sabar terhadap semua itu, sabar di dalam menjalankan kehidupan kita. Sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam menjalankan amal, sabar di dalam berdakwah. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu banyak rintangannya. Banyak nggak Bu? Banyak. Tiba-tiba ada urusan yang lain, nggak jadi ke majelis taklim. Banyak. Beramal juga lebih banyak tantangannya. Untuk istiqomah itu berat. Karena banyak. Banyak tantangannya. Berdakwah apalagi, Nabi saja dilempar batu di dalam berdakwah. Mengajak kebaikan banyak tantangannya. Jangan dikira mudah. Maka butuh kesabaran terhadap semua itu. Dan sabar dalam arti yang lebih luas terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar ada 3 yang sudah kita sampaikan pada beberapa kesempatan yang sebelumnya. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang 3 tadi, ya, sabar dalam menuntut ilmu, beramal, berdakwah dan segala kebaikan, sholat dan seterusnya. Yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan perbuatan maksiat, juga harus sabar. Yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak menyenangkan. Sabar terhadap musibah, sabar terhadap rasa sakit dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita 4 hal ini sehingga kita bisa masuk kategori orang-orang yang beruntung dan kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian apa yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala salah dan khilaf insyaallah. Silakan jika ada pertanyaan. Pakai mic. Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz bilang kalau kita nyuruh ngajak orang, ayo kita tahajud yuk. Maksudnya nyuruh orang tahajud gitu kan. Terus orang itu tahajud, kita dapat pahalanya ya. Tapi kalau kita tidur nggak melakukan tahajud itu gimana tuh Ustadz? Dapat pahala dakwah. Iya. Pahala kebaikan. Berarti karena kita suruh-suruh orang tapi tidak melakukan yang kita suruh itu katanya tadi nggak boleh. Itu urusan yang lain. Maksudnya tidak melakukan itu karena kita enggan untuk melakukannya. Begini, kalau kita mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan tahajud, misalnya mengajak orang lain untuk melakukan tahajud, maka kita mendapatkan pahala tahajudnya. Meskipun kita sedang tidak beribadah, begitu maksudnya. Bukan berarti kita tinggalkan tahajud. Yang kaburo maktan itu, yang mendapatkan murka Allah, yang ilmunya tidak diamalkan itu, hanya mengajak orang lain, sementara kita sendiri enggan, tidak mau mengerjakan. Bukan tidak mau mengerjakan di sini, tapi tidak sedang mengerjakan. Mungkin jam 2 malam, tapi kita tahajudnya jam 3 mungkin. Kita sendiri dapat pahala salat tahajud sendiri, dapat juga transfer pahala dari dia atas ajakan kebaikan kita. Kalau orang mengajak orang lain untuk berbuat baik, sementara tidak diamalkan untuk dirinya, nah ini perkara yang berbeda. Ini yang dilaknat, ini yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti keledai yang mengitari penggilingan. Keluar usus-ususnya mengitari neraka Jahannam. Ya. Begitu ya Bu ya. Jadi bukan berarti mengajak orang lain untuk tahajud sementara kita tiap hari hanya tidur ngorok tidak tahajud, bukan demikian.
pahalanya kita dapat. Itu hanya sekedar ilustrasi yang saya sampaikan supaya mudah dipahami. Baik. Ustadz, kenapa saya lebih fokus dengar kajian dari YouTube daripada langsung Ustadz? Ya. Kenapa saya lebih fokus dengar kajian dari YouTube daripada langsung Ustadz? Ya mungkin karena YouTube bisa diulang-ulang. Kalau terlewatkan tinggal diulang dikit. Apa tadi yang dimaksud? Atau mungkin kalau YouTube lebih fokus karena dengarnya sendirian. Kalau dengar langsung Ustadz banyak teman, ya ada yang ngobrol. Ya, mungkin di tempat yang lain misal. Ya tergantung, mana saja. Ya sama-sama baik. Dengarkan langsung atau macam-macam. Atau pikirannya lagi kemana gitu kan. Ya tergantung. Mungkin ini yang ibu rasakan. Tapi sebagian yang lain mungkin merasakan lebih fokus ketika mendengarkan langsung Ustadz daripada di YouTube. Sama saja. Nah, ini ibu sendiri yang tahu jawabannya. Kenapa lebih fokus di YouTube? Ya. Mungkin di YouTube lebih sepi, nggak ada orang, jadi dengar sambil catat. Kalau lupa bisa diulang lagi. Kalau sini kalau sudah lewat, nah, tunggu sebulan lagi baru tayang videonya. Baru nanti bisa dicatat. Ya, sekarang sudah lewat. Ya. Begitu ya, Bea? Cukup barangkali? Ada lagi? Silakan. Pernah dengar kalau dari pengajian lain gitu, kita kan tadi Ustadz bilang kita manfaatkan segala sesuatu untuk berdakwah, suatu hal kecil pun kita gunakan untuk berdakwah. Tapi ada beberapa ustadz yang bilang, udahlah antum jangan berdakwah, antum yang baru hijrah, baru misalnya bekas tadinya dia contohnya artis atau dia pemain seni musik, antum kan baru hijrah, belajar aja dulu yang benar, kata gitu. Itu gimana Ustadz? Baik. Ya ini adalah orang yang mendefinisikan hijrah dengan makna yang sempit. Maaf, dakwah dengan makna yang sempit. Yang dakwah hanya dipikir itu adalah menyampaikan di atas mimbar, tidak. Melalui tulisan juga dakwah. Melalui teladan juga dakwah. Meskipun kita tidak menyampaikan secara lisan. Menyampaikan secara lisan juga dakwah yang lebih utama. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Meskipun tidak di atas mimbar. Tidak ada batasan di dalam berdakwah. Ini keliru di dalam memahami kalimat dakwah. Tidak sempit. Tidak sempit. Mungkin khawatir kalau kita berdakwah tidak utuh apa yang kita sampaikan. Karena kita hanya baru memahami Islam ini parsialnya saja. Tapi belum memahami secara utuh. Sehingga dikhawatirkan ketika nanti menyampaikan juga tidak utuh. Sehingga menimbulkan keraguan atau sering disebut dengan istilah syubhat. Karena kurangnya ilmu. Ya kalau mungkin untuk ceramah di atas mimbar atau menyampaikan motivasi yang lain. Ya mungkin ya nanti dulu belajar. Tapi untuk dakwah secara umum tidak boleh dilarang. Tidak ada batasan. Karena dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ali Imran kan? Ya. Dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ali Imran ayat 104. Ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang berdakwah. Sampaikan dakwah, ajak orang lain. Itu juga dakwah. Mungkin dakwah yang dimaksud itu adalah ceramah. Enggak usah ceramah dulu, baru hijrah dan seterusnya. Nanti takut karena saking semangat hijrahnya nanti yang lain disalah-salahin semua misalnya. Mungkin ada kekhawatiran seperti itu. Karena ada orang sekarang hijrah dari satu dosa menuju dosa yang lain, ya sama saja. Sebelum hijrah misalnya, saya pendosa, saya ahli neraka. Begitu setelah hijrah, orang lain pendosa, orang lain ahli neraka, kan begitu. Nah mungkin dikhawatirkan terjadi seperti itu, jangan sampai. Ya. Jadi belajar dulu ilmu yang kuat, yang kokoh. Baru nanti ada dasar. Karena semua yang kita sampaikan itu harus berdasarkan dengan ilmu. Satu ilmu yang kita dapatkan, sampaikan. Itu namanya dakwah. Jangan menunggu kita menjadi ustadz, menjadi sempurna. Kalau kita menunggu sempurna tidak ada dakwah. Karena tidak ada orang yang sempurna. Sampaikan saja meskipun orang mengatakan, alah lu baru hijrah aja. Enggak masalah, sampaikan dakwah. Itu adalah ujian di jalan dakwah. Maka terakhirnya watawasau bis sabar di dalam menyampaikan dakwah. Itu barangkali. Jadi tidak terbatas dakwah itu. Oleh ruang dan waktu boleh.
Sudah azan asar, kita cukupkan. Iya, satu lagi terakhir, silakan. Ustadz, apabila kita datang ke majelis ilmu yang di dalamnya itu ada syubhat atau pengajarnya digosipkan syubhat, apakah kita termasuk golongan yang menyia-nyiakan waktu? Apa kategori pengajian yang syubhat? Saya baru dengar nih ada pengajian yang syubhat. Tahu pengajian itu ngaji Quran, ngaji sunnah, ngaji yang baik. Misalnya gini Ustadz, kita datang ke kajian yang ternyata ustadznya itu ada pernah mengatakan menghalalkan musik atau yang membolehkan maulid Nabi dan ya gitu Ustadz. Kita terjebak ada di sana. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang merugi, menyia-nyiakan waktu kita? Apakah kita datang ke majelis ilmu untuk mendengarkan syubhat atau mendengarkan ilmu? Mendengarkan ilmu. Dari niat kita untuk mendengarkan ilmu saja sudah dapat satu kebaikan. Adapun syubhat yang terdapat di dalamnya yang tidak kita bayangkan sebelumnya, tinggalkan syubhatnya. Ada yang tidak sepakat, kita yang tidak sepakat dengan pernyataannya, udah tinggalkan yang kita tidak sepakat. Ambil yang baiknya, ambil ilmunya, ambil manfaatnya. Ya, kan gitu. Khudh ma sofa wada' ma kadar. Kan gitu kaidah para ulama. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruknya. Jangan diambil yang subhatnya. Bagi kita yang sudah punya dasar ilmu, silahkan datang tapi ambil yang baik, tinggalkan buruknya. Kalau kita tahu dari awal pengajian itu tidak baik, mengajarkan kepada kemungkaran, mengajarkan kepada bid'ah, mengajarkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan untuk memusuhi saudara muslim misalnya, ya jangan hadir di situ. Kan tujuan kita datang adalah untuk mendapatkan ilmu. Ada perkataan siapa? Imam Nawawi ya yang mengatakan bahwa apabila ada majelis Syiah, Imam Nawawi menutup kupingnya agar tidak mendengar perkataan tersebut, Ustaz. Baik, pengajian siapa? Syiah. Syubhat. Syiah atau syubhat? Syubhat, Ustaz. Yang syubhat. Ya. Itu saya pernah dengar ada yang mengatakan Imam Malik ya, bahwa ada suatu perkumpulan Imam Malik menutup kuping supaya tidak kaum Mu'tazilah, baik, golongan yang sesat ya. Golongan yang sesat orang-orang Mu'tazilah misalnya atau orang-orang Syiah. Ya jangan didengarkan. Ya, dengan hubungannya dengan pertanyaan anak tadi Ustaz. Baik. Subhatnya ditinggalkan. Subhatnya ditinggalkan. Kalau memang kita tahu dari awal memang selalu syubhat, ya sudah enggak apa-apa, lebih selamat kita cari pengajian yang lebih baik, jangan datang ke situ. Misalnya kalau ada satu pendapat yang beliau sampaikan, kita sudah ngaji mengenal Quran dan Sunnah dari beliau misalnya, tapi ada satu dua hal yang disampaikan yang bertentangan dengan apa yang kita pahami berdasarkan Quran dan Sunnah, tinggalkan pendapatnya. Ambil yang baik dari siapa saja. Itu kalau saya. Kalau saya ambil yang baik dari siapa saja, tinggalkan yang syubhat. Kalau kita datang ke majelis ilmu menambah syubhat, tinggalkan sama sekali sudah. Ustadz, tapi kan kita masih ilmunya belum banyak, jadi kita mana tahu mana yang baik dan mana yang... Untuk yang awam sebaiknya ditinggalkan. Kalau yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu berlaku kaidah ambil baiknya, buang buruknya. Ada lagi? Ya ini kaidah yang hari ini banyak menjadi polemik yang diperdebatkan. Kita mendengarkan nasihat-nasihat dari para ustadz-ustadz kita mendengarkan nasihat dari Ustadz Firanda misalnya. Ustadz Firanda mengatakan ini kaidah benar bagi orang-orang yang bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruknya. Bagi orang-orang yang awam, pilih pengajian yang baik. Jangan datangi pengajian yang ada ajaran bid'ah dan syubhatnya. Bahkan bagi orang yang berilmu, kalau ada pengajian yang di dalamnya isinya ritual-ritual bid'ah ya, dan seterusnya, ngapain kita ke sana? Tinggalkan, karena itu
haram, bagian daripada meninggalkan yang haram. Justru kalau kita datangi ya majlis ada ritual-ritual syiriknya, ritual bid'ahnya, ritual kemungkarannya, kita berdosa jika kita sengaja untuk datang ke situ. Paham kira-kira? Cukup? Ustadz, bagaimana kalau ada seorang ustadz yang juga bilang jangan datang ke ustadz A, B, C, padahal jangan. Padahal kan pada saat itu ilmunya itu bukan dia mengajarkan subhat gitu loh. Jadi mengajarkan ilmu agama, ya mungkin dia memang agak keras atau apa, seperti Ustadz Munzir, Ustadz Umar Mita, karena ada beberapa di tempat kajian, beberapa teman-teman saya itu selalu bilang kalau saya share kajian-kajian beliau itu, mereka bilang, jangan share kajian yang tidak apa sih namanya? Syubhat. Dia nggak bilang subhat, tapi maksudnya jangan menge-share kajian-kajian yang tidak sunnah. Nah, sedangkan saya kan mungkin baru hijrah, jadi tidak tahu itu maksudnya sunnah. Padahal saya pernah mendengarkan ustadz tersebut tidak, bahwa maksudnya bukan mengajarkan subhat kayak gitu, Ustadz. Gitu. Jadi saya pernah bingung pada saat itu, kok saya nggak boleh nge-share kajian ustadz ini gitu ke grup kami di sana. Baik. Gitu. Mana Bu Ayu? Itu ustadz al-hujjah itu. Ustadz kita itu. Kawan saya itu, ustadz saya itu. Masya Allah. Baik, ini fenomena yang terjadi sekarang. Banyak polemik ya dengan membatasi diri. Mungkin saya katakan sebagian adalah doktrin dengan menutup diri eksklusif. Ya. Saya tidak sepakat dengan itu. Ya. Saya banyak mengambil ilmu dari siapa saja. Kalau ibu-ibu belajar ilmu hadis, banyak para ulama ahli hadis itu mengambil ilmu dari siapa? Mu'tazilah. Banyak mengambil dari Khawarij dan seterusnya. Ya. Apalagi kita yang haus akan ilmu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang salah satu kali, lalu kita tinggalkan seluruhnya, lalu siapa yang kita ikuti? Ada orang yang tidak punya salah. Berarti tidak ada orang yang kita dengarkan kajiannya. Hanya membaca hadis Nabi aja, karena hanya Nabi yang sempurna. Ya kan? Tinggalkan salahnya, kita manusia. Ya. Dengarkan, ambil yang baik-baiknya. Silahkan, dengarkan. Ya. Ambil pendapat yang paling baik. Ya. Jangan sampai ini membuat kita menjadi terpecah, menjadi terfitnah. Ya. Jangan sampai. Kita sama-sama mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Tugas mengajak kebaikan itu berat. Musuh kita sudah banyak. Musuh kita di luar itu sudah banyak. Kenapa kita saling bermusuhan? Kenapa kita saling sikut, saling senggol? Ya. Tugas kita adalah menuntut ilmu. Udah biarkan urusan para ustadz yang itu. Tugas kita adalah menuntut ilmu. Ya. Bagi orang yang sudah punya ilmu, ambil baiknya, buang buruknya. Bagi orang awam yang tidak punya dasar ilmu, supaya tidak terjatuh ke dalam syubhat, yang gak usah hadiri, tinggalkan. Kan begitu. Bagi saya merasa saya mengambil kebaikan dari siapa saja, asal yang disampaikan adalah berdasarkan Quran dan Sunnah. Toh yang mereka sampaikan adalah Quran dan Sunnah. Apakah kita tidak boleh mengambil kebaikan dari ustadz yang sudah dituduh demikian misalnya, padahal yang disampaikan adalah Quran dan Sunnah? Boleh mengambil kebaikan yang disampaikan lewat lisan siapa saja. Kan begitu. Ya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, unzur ma qila wa la tanzur man qala. Meskipun sebagian ditolak kaidah ini. Ya. Dengarkan apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Ya. Jadi ambil yang baiknya, silakan. Ya. Sebab kalau kita menganggap dengan satu perbuatan syubhat lalu kita tinggalkan orang itu, berapa kebaikan dari dia yang kita tinggalkan? Lalu kita tolak semuanya. Adapun pendapatnya membolehkan musik dan seterusnya, kita tinggalkan pendapat itu. Kita tinggalkan pendapat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang benar. Ya. Kita tetap pada prinsip kita, misalnya musik haram, misalnya rokok haram, misalnya kita tetap pada prinsip. Makanya kenapa ini sering tajam itu karena dua poinnya.
Yang pertama adalah karena ilmunya kurang luas. Yang kedua hatinya kurang lapang. Sehingga tajam. Prinsip harus dipegang. Tapi lapangkanlah hati kita. Lapangkan hati kita. Jangan menutup diri. Ambil kebaikannya. Buang keburukannya. Silakan, boleh diambil, boleh dibuang. Semuanya boleh diambil, boleh dibuang. Imam Malik ketika lewat kuburan Baqi, lewat kuburan Nabi kan begitu. Semua ucapan orang bisa diambil yang baiknya, buang yang buruknya, kecuali pemilik kuburan ini. Illa sahibu hadzal qabr. Perkataan Nabi tidak ada yang dibuang, semuanya diambil. Kalau mau yang lebih selamat, tinggalkan pengajian yang ada acara kemungkarannya. Itu lebih selamat. Cari pengajian yang baik, yang ilmiah. Begitu ya, Pak ya? Ini pendapat saya. Ya. Silakan boleh tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, tapi itu sikap saya di dalam menghadapi polemik yang sedang terjadi ini akhir-akhir ini, terutama di kalangan para ustadz-ustadz kita. Bagi saya, ya saya tidak mau terlalu eksklusif menutup diri. Saya akan mendengarkan kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh siapa saja. Ambil baiknya. Telur ayam kan kita makan, Bu. Ada yang buang telur ayam. Kita makan telur ayam itu keluar dari pantat ayam itu. Maaf. Tapi kita makan, iya kan? Iya Ustadz, karena pada saat itu saya berpikir mungkin karena saya belum tahu banyak tentang ilmu, makanya saya kan memang baru hijrah dan saya ikut-ikutin kajian beberapa, termasuk juga Al-Hujah saya sering ikut. Nah di Kelapa Gading kan juga banyak. Nah itu saya punya grup, memang satu grup di situ seperti mengkelompokkan diri memang. Pada saat saya menge-share kajian tersebut, mereka langsung ada yang telepon saya bilang, hati-hati kalau nge-share karena itu karena kan dibilang saya anak baru lah gitu ya, yang belum tahu itu soalnya ustadznya seperti ini kata gitu. Saya kan nggak ngerti ustadz, saya kan hanya ingin mencari ilmu gitu. Baik. Jadi tidak baik sebenarnya seperti itu karena mengkotak-kotakkan. Ya. Jadinya kita mengkotak-kotakkan. Sekali lagi kalau kita meninggalkan ustadz itu berapa banyak kebaikan yang luput dari kita. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang disampaikan yang barangkali tidak disampaikan oleh ustadz-ustadz yang punya label tertentu misalnya. Ya. Sunnah itu bukan klaim satu kelompok. Sunnah itu adalah rumah yang luas. Sunnah itu adalah rumah yang luas. Kita semua bisa berteduh di bawah sunnah itu, bukan klaim satu orang. Ya. Siapapun bisa dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau perbedaan-perbedaan dalam masalah furu'iyah misalnya, tidak masalah. Orang perbedaan itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya. Apalagi kita. Ya. Jadi tugas kita adalah menuntut ilmu. Karena kita belum punya ilmu, dengarkan ilmu kebaikan yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang banyak itu. Ambil ilmunya dari Ustadz Umar Mita, dari Ustadz Mudir Situmorang, Ustadz Zulkifli, dari guru saya Ustadz Farid Uqbah, ambil ilmunya, ambil semuanya. Ya. Dari Ustadz-Ustadz di Roja misalnya, Ustadz Yazid, Ustadz Firanda, Ustadz Adi Hidayat, ya. Ambil semua ilmunya. Ya. Itu akan memperkaya khazanah dan wawasan kita. Ya. Kalau kita tinggalkan, maka berapa banyak kebaikan yang luput sekali lagi. Cukup mungkin barangkali? Kenapa? Yang syubhat ditinggalkan, yang tidak syubhat jangan ditinggalkan, kan begitu. Sudah. Ya, kita diklaim syubhat. Wallahu alam. Ya, syubhat menurut siapa? Ya, wallahu alam. Niat kita adalah mengkaji Quran dan sunnah yang baik dan benar, insyaallah. Jadi jangan sampai klaim-klaim seperti ini jadi membuat gaduh. Nah, itu yang tidak benar. Tugas kita adalah menuntut ilmu. Perbanyak, manfaatkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Tinggalkan polemik-polemik yang dapat meruntuhkan motivasi kita untuk belajar ilmu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.